Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai, saya banggakan. Jumpa lagi bersama Kubal Bolang Channel dalam cerita Mahabharata episode ketiga yang akan mengungkap sayembara di kerajaan Kashi. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kubal Bolang Channel. Apabila rekan-rekan dan sahabat menyukai video ini, silakan bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat kita. Dan apabila ingin berkontribusi, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar video ini. Cerita ini bermula dari rencana Prabu Kashi yang memiliki 3 putri yang cantik-cantik melaksanakan sayembara. 3 putri mereka, yang pertama adalah Dewi Amba, yang kedua Dewi Ambika, dan yang ketiga adalah Dewi Ambalika. Rencana sayembara ini sudah tersebar di seantero kerajaan Kuru. Akhirnya didengar pula oleh Bhisma yang agung, yang membuat Bhisma menjadi sangat tersinggung karena kebiasaan daripada pendahulu-pendahulu kerajaan Astina dan kerajaan Kashi. Biasanya mereka menjodohkan putri-putri dan putra mereka di kalangan kedua kerajaan tersebut. Tetapi setelah mendengar bahwa sumpah Bhisma, Raja Kashi memutuskan untuk melakukan sayembara untuk menjodohkan putri-putri mereka yang cantik. Karena merasa dilecehkan oleh Prabu Kashi, akhirnya Bhisma datang langsung ke aula sayembara yang dilaksanakan oleh Prabu Kashi. Disaksikan oleh beberapa raja di sekitar Astinapura yang sudah memenuhi aula sayembara. Tidak sedikit yang mencibir bahwa Bhisma yang sudah bersumpah untuk membujang pun akhirnya datang ke sayembara karena menyaksikan kecantikan putri-putri Prabu Kashi. Kalimat ini sangat menggelitik, sangat menyentuh hati sanubari Bhisma. Akhirnya dengan sigap dia menjawab, "Iya, memang aku sudah bersumpah untuk membujang selamanya. Tetapi 3 putri ini akan kupersembahkan kepada adikku Wicitrawirya. Apabila ada yang merasa keberatan, silahkan rebut 3 gadis ini di tanganku. Akan ku segera boyong ke Astinapura. Yang berani melawan, menentang, silahkan lawan aku." Mendengar tantangan Bhisma, semua yang hadir di aula sayembara terdiam karena semua sudah mengetahui keberanian, ketangguhan, dan keperkasaan Bhisma. Hanya Salya yang berani menawarkan diri untuk melawan Bhisma. Akhirnya Salya bangun dari tempat duduknya, mulai menghadapi Bhisma, dan ternyata memang Salya berhasil melukai dada Bhisma.
semua hadirin merasa kagum terhadap keberanian dan ketangguhan Salya. Tetapi keunggulan Salya tidak berlangsung lama, karena Bisma memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, memiliki kemampuan memainkan senjata pedang, memainkan panah, dan mengatur strategi peperangan. Akhirnya dalam sekejap Salya pun berhasil ditundukkan oleh Bisma. Setelah Salya menyerah, 3 putri kasih ini dinaikkan kereta istana oleh Bisma, diboyong menuju Hastinapura. Selama di dalam perjalanan tidak satu pun dari 3 putri ini berani ngomong. Mereka hanya saling tatap di antara ketiganya. Bisma pun dengan penuh wibawa melajukan kereta dengan tenang menuju Hastinapura. Sesampai di Hastinapura, Bisma langsung menghadap ke Satyawati dan menyampaikan kepada ibunya bahwa Bisma telah memenangkan sayembara di kerajaan Kasi. 3 putri ini aku persembahkan buat adikku Wicitrawirya, ibu. Mudah-mudahan dengan 3 pendamping ini Wicitrawirya bisa memimpin kerajaan Hastina ini dengan tenang, penuh wibawa, dan dicintai oleh rakyat Hastinapura. Satyawati sangat senang mendengar hal tersebut. Demikian pula dengan Wicitrawirya beserta 2 gadis, Ambika dan Ambalika, sangat senang mendengar hal tersebut. Tetapi berbeda halnya dengan Dewi Amba yang sedari tadi terdiam menunduk, kemudian air matanya menetes perlahan, tetapi belum berani mengungkapkan sesuatu yang terjadi. Dengan nada penasaran, akhirnya Bisma bertanya kepada Dewi Amba, "Apakah yang membuat engkau sedih, Dewi Amba?" Dengan terbata-bata, Dewi Amba menjawab pertanyaan Bisma. Sebenarnya pada saat di aula pesayembara tadi, hamba telah mengalungkan bunga kepada Salya. Maka dari itu, Salyalah merupakan pilihan hamba. Demikian jawaban singkat dari Dewi Amba yang akhirnya menyentuh perasaan Bisma dan Satyawati. "Kenapa engkau baru mengatakan hal ini? Kenapa tidak dari tadi?" Demikian timpal Bisma dengan nada yang agak keras.
Tetapi Dewi Amba yang sudah mulai memiliki keberanian untuk menjawab juga menimpali. Karena Paduka begitu tergesa-gesa, tidak ada waktu hamba untuk menjelaskan hal ini. Sekarang hamba mohon, kembalikan hamba ke kerajaan kasih. Hamba akan menemui Salya sebagai calon suami hamba. Demikian pinta Dewi hamba kepada Bisma. Akhirnya Bisma memahami kegundahan hati Dewi Amba, dan percuma saja kalau mempertahankan dia di Hastinapura sedangkan hatinya dipersembahkan untuk Salya. Akhirnya Bisma memutuskan untuk mengembalikan Dewi Amba ke kerajaan kasih dengan pengawalan yang ketat. Akhirnya Dewi Amba dikembalikan ke kerajaan kasih untuk bertemu dengan Salya dengan pengawalan yang ketat, dikawal oleh pasukan istana. Dewi Amba dengan penuh harap bisa diterima oleh Salya. Setelah bertemu dengan Salya, Dewi Amba mengatakan bahwa dia sudah memohon kepada Bisma yang Agung untuk dikembalikan kepada Salya, sebab Dewi Amba sudah mengalungkan bunga kepada Salya. Berarti Salya lah yang menjadi suami pilihan dari Dewi Amba. Tetapi jawaban yang diterima oleh Dewi Amba sangat di luar dugaan. Wahai Amba adikku, sebagai seorang satria, Salya tidak bersedia menerima hadiah dari seseorang yang sudah memenangkan sayembara. Saya sudah dinyatakan kalah dan saya tidak berhak menerima engkau sebagai istri saya. Datanglah kembali kepada Bisma, karena dia yang menjadi pemenang sayembara ini, maka dialah yang berhak menjadikan kamu sebagai permaisuri. Tuntutlah Bisma supaya menikahimu. Akhirnya Dewi Amba memutuskan untuk kembali ke Hastinapura dengan perasaan yang hampa dan berharap Bisma mau menerimanya sebagai istri. Dengan hati yang dipenuhi rasa sakit dan penghinaan, hamba kembali ke Hastinapura dan berdiri di hadapan Bisma. Air matanya perlahan menetes di pipi. Dan Bisma sangat terkejut melihat keadaan gadis ini. Ia berkata, "Apa yang telah membawamu kembali, putri?" Hamba pun menjawab
dengan nada lirih. Aku sudah menemui Salya, tetapi Salya hanya menganggapku sebagai adik. Dan sekarang aku kembali berbekal Dharma Sastra. Aku mengerti tentang hukum. Engkaulah yang memenangkan sayembara dan engkau menarikku dengan tangan kanan. Sehingga engkaulah yang semestinya menjadi suamiku. Bhisma berusaha menenangkan gadis yang menangis di hadapannya dengan penuh kelembutan. Ia kasihan padanya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya telah membuatnya menangis. Air mata yang ia tangiskan sendiri tidak keluar, tetapi terdapat di dalam hatinya. Ia menyesal karena wanita ini kehidupannya telah hancur karena dirinya. Ia berkata dengan lembut pada hamba, "Aku turut bersedih atas semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa menikahimu. Kau tahu bahwa aku telah bersumpah untuk menjadi seorang Brahmacari sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa menikahimu? Tolong hilangkan pikiranmu untuk bisa menjadi pengantin wanitaku." Demikian kata Bhisma yang akhirnya membuat hamba begitu hina, membuat hamba begitu dilecehkan, dan akhirnya merasa dirinya tidak berguna. Hamba yang sakit telah menghabiskan 6 tahun tanpa guna. Hatinya penuh kebencian pada Bhisma yang merupakan penyebab dari ketidakbahagiaannya. Akhirnya Dewi Hamba menemui beberapa orang suci di pertapaan dan mengungkapkan kehidupannya dan menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama mereka dan melakukan penebusan dosa. Tetapi mereka sangat bimbang karena mengetahui Dewi Hamba adalah putri yang lajang. Untunglah kakek hamba yang bernama Hotra Wahana memberikan secercah harapan dan mengatakan bahwa beliau kenal dengan Begawan Bhargawa adalah guru Bhisma. Hotra Wahana akan meminta Begawan Bhargawa untuk memenuhi keinginan hamba karena Hotra Wahana yakin Bhisma tidak akan menolak perintah gurunya. Akhirnya Begawan Bhargawa menemui Dewi Hamba dan berjanji akan menemui Bhisma untuk membicarakan hal ini. Begawan Bhargawa akhirnya memanggil Bhisma
Dan Bisma pun bergegas menemui gurunya di pertapaan. Bagaimana pembicaraan Empu Bhargawa dengan muridnya? Silakan saksikan pada video selanjutnya, dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.